Saudara, firman Tuhan masih mengenai bagaimana kita mengatasi krisis atau bagaimana kita mengatasi persoalan-persoalan dalam hidup kita. Biarlah tidak seorang pun di antara kita khawatir dalam hal ini. Karena seperti kesaksian hamba-hamba Tuhan dari Australia tadi, bahwasanya saudara teguh dalam perlindungan Tuhan. Tuhan mendengarkan doa saudara dan Tuhan menjawab doa saudara. Terlebih pada masa-masa krisis, masa-masa ada persoalan, itulah saatnya kita mempraktekkan iman kita. Itulah saatnya doa kita bertambah hidup dan bertambah berkuasa, bertambah bersungguh-sungguh. Itulah saatnya kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengabaikan orang yang berserah kepadanya, orang yang berdoa kepadanya. Tuhan adalah Tuhan yang mendengarkan doa kita dan menjawab doa kita. Firman Tuhan berkata, sama sebagaimana imanmu jadilah padamu. Dengan iman yang teguh kita pasti berkemenangan. Maka sebaliknya kalau tanpa iman mustahillah kita berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kita mempraktekkan iman kita, Tuhan akan menyatakan kuasanya seturut dengan iman kita tersebut. Ketahuilah saudaraku bahwasanya Tuhan kita masih Tuhan yang hidup di atas takhta. Dia masih memegang kendali. Dia masih mengadakan tanda ajaib, tanda mujizat. Bahkan saya percaya penuh mujizat Tuhan sudah tersedia bagi saudara. Mujizat untuk kesembuhan saudara. Mujizat untuk kekuatan saudara. Mujizat untuk berkat-berkat bagi saudara. Semua itu sudah tersedia. Apakah itu berkat rohani, apakah itu berkat materi yang sangat kita butuhkan pada masa-masa krisis ini. Tuhan sudah menyediakannya bagi saudara. Karena Tuhan sudah berjanji memberikan hidup yang berkelimpahan bagi saudara. Amin saudara. Memberikan hidup yang berkelimpahan. Bahkan sebenarnya Tuhan Yesus telah menjadi miskin, supaya dengan kemiskinannya kamu menjadi kaya. Banyak sekali janji-janji Tuhan mengenai hidup yang berkelimpahan ini. Bahkan firman Tuhan berkata, aku mau engkau keberkatan saudara-saudaraku, sama sebagaimana jiwamu keberkatan dan jiwamu baik-baik saja. Pandanglah kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini, saudaraku, dan berharap kepadanya saja. Maka saudara akan keluar dengan kemenangan, melintasi masa krisis ini, saudaraku. Karena tanah air kita di sorga. Kita bukan berasal daripada dunia ini. Kita hanya singgah saja di dunia ini. Maka hukum-hukum yang berlaku bagi kita juga adalah hukum-hukum rohani. Hukum roh yang membebaskan kita daripada hukum maut dan hukum dosa. Maut tidak berkuasa atas kita. Dosa tidak berkuasa atas kita. Kalau maut tidak berkuasa atas kita, kalau dosa tidak berkuasa atas kita, saya mau mengatakan kepada saudara, penyakit pun tidak berkuasa atas kita. Saya mau mengatakan kepada saudara, kemiskinan pun tidak berkuasa atas kita. Amin. Karena itu hukum-hukumnya Tuhan, saudaraku. Hiduplah sebagai anak-anak Tuhan, patuhilah firman Tuhan, maka mujizat Tuhan akan berlaku bagi saudara. Kamu bukan berasal dari dunia ini, firman Tuhan berkata. Tanah airmu ada di sorga, firman Tuhan berkata. Memang kita adalah warga negara Republik Indonesia ini, saudaraku. Dan secara badani kita mematuhi hukum-hukum negara kita. Tapi secara rohani, saudaraku, kita harus mematuhi hukum-hukum sorga. Dan mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita. Maka mujizat Tuhan akan menjadi bagian kita. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Kita melihat satu bangsa pilihan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan yang berada dalam keadaan krisis. Apa yang jadi kepada bangsa pilihan Tuhan ini, yaitu bangsa Israel. Bagaimana mereka keluar daripada krisis mereka? Apa sebabnya mereka ditimpa krisis tersebut? Bagaimanakah caranya mereka keluar daripada krisis itu? Bagaimana caranya mengalami mujizat Tuhan? Untuk hidup berkemenangan, saya akan membacakan ayat demi ayat kepada saudara dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 6. Saya membacakan kepada saudara.
Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 6. Baiklah kita baca bersama-sama. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama. Dapat saudara? Mari kita baca. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu dan keledai pun tidak. Sebab orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekalinya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang dikasih Tuhan. Tuhan mempunyai maksud pada bangsa pilihannya ini. Dan Tuhan memang sudah memberkati bangsa pilihan ini. Hanya sebagai bangsa pilihan Tuhan, mereka memiliki hukum-hukum Tuhan. Tuhan lebih dahulu berfirman kepada bangsa Israel ini dalam Hakim-Hakim pasal 2. Tuhan berkata, tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku berkata kepadamu, aku tidak akan menghalau orang-orang itu di depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala ilah mereka akan menjadi jerat bagimu. Aku akan mengantarkan kamu ke tanah Kanaan, tetapi janganlah kamu menyembah Allah orang Kanani ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Inilah selalu kesalahan bangsa Israel. Mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Sesudah mereka diberkati Tuhan, mereka mulai lupa kepada Tuhan, dan mulai ikut adat istiadat bangsa Kanani, dan mulai ikut menyembah ilah-ilah orang Kanani. Lalu datanglah persoalan. Perlindungan Tuhan dicabut daripada mereka. Dan pada waktu perlindungan Tuhan dicabut, maka dengan mudah musuh-musuh menguasai Israel. Dan tanpa perlindungan Tuhan, Israel tidak punya kekuatan. Tanpa perlindungan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan sekarang ini, anak-anak Tuhan juga tidak punya kekuatan. Apakah yang menyebabkan perlindungan Tuhan itu dicabut? Perlindungan Tuhan dicabut karena ada dosa yang tidak diselesaikan. Biasanya bangsa Israel, jangankan bangsa Midian datang yang tidak terhitung banyaknya, bangsa Mesir yang kuat sekalipun tidak sanggup mengalahkan mereka. Panjang mereka menyembah Tuhannya, panjang mereka bersekutu dengan Tuhan, panjang mereka tidak berbuat dosa. Dosalah yang menyebabkan mereka lemah. Dosalah yang menyebabkan mereka kalah. Dosalah yang menyebabkan anak-anak Tuhan sekarang dikuasai oleh setan, dikuasai oleh kutuk dosa. Dosa menyebabkan doa tergendala. Firman Tuhan berkata, bukannya tanganku terlalu pendek untuk menolong kamu, bukannya telingaku terlalu berat untuk mendengarkan doamu, tetapi dosamu serupa dengan dinding memisahkan aku dengan engkau. Tuhan berkata, parah sekali akibat dosa itu. Kekalahan selalu datang karena dosa yang tidak diselesaikan. Tidak ada kuasa. Bangsa Israel tidak bisa berbuat apa-apa terhadap bangsa Midian. Bangsa Midian begitu bebas merampoki hartanya, merampok ternaknya. Di sini dikatakan mengambil domba, lembu dan keledai. Satu pun tidak tinggalkan mereka itu. Bangsa Midian menunggu saja bangsa Israel panen. Setelah panen mereka datang sebagai belalang banyaknya, tidak terhitung banyaknya.
Lalu mereka merampok semua hasil panen itu. Ya, bangsa Israel tinggalkan sangat melarat. Bangsa Israel tidak punya kuasa, tidak punya keberanian. Mengapa? Karena mereka telah menyembah berhala. Berhala melumpuhkan mereka. Berhala membutakan mereka. Berhala memisahkan mereka daripada Tuhan. Dosa menyebabkan mereka tidak berkuasa. Oleh sebab itu jangan biarkan dosa berkuasa dalam hidup kita, saudaraku. Saudara, dalam satu contoh lagi dalam buku Yosua pasal 7, kita melihat bagaimana bangsa Israel takluk oleh musuh-musuhnya. Mengapa? Karena dosa. Rupanya jelek sekali akibat dosa itu. Yosua pasal 7 ayat 11. Saya bacakan pada saudara. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya. Mereka menyembunyikannya. Dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Jelas sekali di sini akibat dosa membuat bangsa Israel tidak berkuasa kepada bangsa Ai yang kecil. Mereka kalah. Yeriko sudah dirobohkan dengan kuasa dan mujizat Tuhan. Tetapi kemudian saudaraku, Ahan berbuat dosa. Ahan mencuri milik Tuhan. Dan akibatnya sangat besar. Kuasa Tuhan diangkat daripada bangsa Israel. Dan bangsa Israel tidak punya kuasa. Tidak sanggup lagi melawan musuhnya. Mengapa? Karena ada dosa. Jelas di sini. Ayat 11 dikatakan orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku. Ayat 12 berkata, sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Karena mereka tidak menyelesaikan dosa tersebut. Mereka tidak bisa bertahan melawan musuhnya. Sampai sekarang anak-anak Tuhan dengan mudah akan dikuasai oleh setan, dikalahkan setan. Kalau dia menyimpan dosa. Anak-anak Tuhan tidak bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Kalau dia masih memakai jimat, kalau dia masih beri kedukun, sama sekali tidak ada kuasa. Doanya juga tidak berkuasa. Dia akan menjadi hamba dosa. Tetapi akibat yang paling ngeri daripada dosa adalah hukuman yang kekal. Firman Tuhan berkata, upah dosa itu maut. Oleh sebab itu selesaikan segera dosa. Bertobat dengan segera. Bagaimana bangsa Israel bertobat. Juga dosa membawa kita jatuh pada kutuk dosa. Kutuk dosa, yaitu kemiskinan. Kutuk dosa yang kedua, saudaraku, kutuk dosa yang kedua, penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Kutuk dosa yang paling parah, yaitu hukuman yang kekal. Tapi firman Tuhan berkata, Kristus Yesus telah mengangkat semua kutuk dosa kita dan memberikan berkat Abraham kepada kita. Amin. Sepanjang kita mau meninggalkan dosa itu, bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena dosa melumpuhkan, dosa memisahkan kita daripada Tuhan, dosa menarik kuasa Tuhan daripada kita, dosa membutakan mata rohani kita. Lihat saja Simpson berbuat dosa. Apa jadinya? Simpson jadi buta dan berputar-putar. Demikian juga secara rohani. Kalau kita berbuat dosa, kita menjadi buta secara rohani, tidak mengerti jalan-jalan Tuhan. Jadi parah sekali akibat dosa itu. Mari tinggalkan semua dosa. Mari bertobat dengan sungguh-sungguh. Bagaimana bangsa Israel bertobat. Firman Tuhan berkata bahwasanya kita dalam peperangan. Kita perlu kekuatan dalam peperangan. Dengan dosa yang kita simpan, maka kita tidak akan kuat melawan musuh kita. Firman Tuhan tadi berkata dalam Hakim-Hakim itu, bangsa Israel telah berbuat dosa. Itu sebabnya mereka tidak tahan, tidak bisa bertahan melawan musuhnya. Mereka ditentukan untuk dikalahkan. Mereka ditentukan untuk ditumpas. Karena dosa tidak diselesaikan.
Dosa membuka pintu kepada setan. Dosa membuka pintu kepada musuh untuk mengalahkan kita. Oleh sebab itu tinggalkan semua dosa, tinggalkan semua dosa. Firman Tuhan Ibrani 12, saudaraku, sudah sering kita baca. Kita ini berada dalam perlombaan. Oleh sebab itu buangkanlah segala dosa, buangkanlah segala beban-beban berat. Amin, saudara. Buangkan segala beban-beban berat. Kekurangan penyangkalan diri, bermalas-malas, saudaraku, berlajak-lajak merupakan beban. Orang dunia ini sekarang kerjanya mencari kesenangan dunia ini, bermewah-mewah, saudaraku. Saudara, tetapi kita menyangkal diri kita. Amin, saudara. Menyangkal diri kita untuk menyampaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Saudara, setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dari sebelah timur, maju mendatangi mereka, berkemahlah mereka, tidak terhitung jumlahnya, sudah belalang banyaknya. Lalu mereka meninggal, lalu mereka mengambil semua bahan makanan tersebut. Mereka tidak meninggalkan apa-apa di Israel, sehingga Israel menjadi sangat melarat. Israel menjadi ketakutan, maka mereka bersembunyi di gua-gua. Israel telah menjadi sangat melarat. Mereka tidak lagi. Israel dalam keadaan krisis. Bagaimanakah jalan keluarnya? Saya membacakan pada saudara ayat 7. Ayat 7. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus orang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Tuhan memperingatkan bangsa Israel setelah mereka berseru kepada Tuhan. Jadi langkah yang pertama yaitu kembali kepada Tuhan dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Banyak doa anak-anak Tuhan tidak didengarkan Tuhan karena doanya asal-asalan saja. Saudaraku, Tuhan mau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Dengan sungguh-sungguh. Yesus bangun pagi-pagi hari ketika hari masih gelap. Lalu dia berdoa kepada Bapanya di sorga. Saudaraku, sangkal diri saudara untuk bisa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Saya berkata kepada saudara, itulah kekuatan saudara, itulah kemenangan saudara. Dan tiap-tiap kali saudara mau berdoa dengan berkemenangan, saudara harus dapat menyangkal diri saudara. Sepanjang yang saudara minta itulah kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa saudara. Dan kalaupun ada dosa, sepanjang saudara bertobat dengan sungguh-sungguh, meninggalkan segala dosa itu. Kalau dosa itu berupa ajimat berhala, saudara buangkan, saudara bakar dalam nama Yesus. Dengan satu perjanjian kepada Tuhan, aku bertobat dengan sungguh-sungguh Tuhan. Lalu saudara berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni saudara. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Maka Tuhan akan mendengarkan doa saudara. Amin. Doa yang bersungguh-sungguh. Jangan terus menyerah. Di dalam Alkitab diterangkan mengenai seorang perempuan Kanani yang mohon supaya anaknya yang sakit sawan disembuhkan. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, sembuhkan anakku Tuhan. Dia sakit sawan, dia sangat menderita. Apakah Tuhan tidak mengasihi anaknya itu? Tuhan mengasihi anaknya itu. Tetapi Tuhan tidak menjawab suatu apapun. Kemudian datang pula murid-murid menyuruh supaya perempuan Kanani itu pergi. Perempuan Kanani bukan orang Yahudi, dia orang Kanaan. Tuhan, kasihanilah aku Tuhan. Perempuan Kanaan ini tidak menyerah.
Dia berdoa lagi dengan sungguh-sungguh, Tuhan kasihanilah aku Tuhan. Tuhan Yesus berkata tidak patut diambil roti daripada anak-anak lalu memberikannya kepada anjing. Tuhan sudah menyebut dia anjing. Tetapi begitu pun dia tidak mundur juga. Dia tahu Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang pemurah, Tuhan yang pengasih. Tetapi Tuhan yang tidak mau kompromi dengan dosa. Tuhan lebih dahulu menyadarkan bahwasanya dia orang berdosa. Dia harus bertobat. Dia hanya seperti anjing saja. Tetapi dia berkata, betullah Tuhan, aku orang berdosa. Aku memang seperti anjing saja Tuhan. Namun lihatlah Tuhan, anjing-anjing pun bisa menerima remah-remah dari meja tuannya. Apakah kata Tuhan Yesus, hai perempuan, besarlah imanmu. Hai perempuan, besarlah imanmu. Jadilah padamu sama seperti yang kau kehendaki, maka anaknya sembuh pada ketika itu juga. Inilah doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, doa yang tidak kenal menyerah. Banyak anak-anak Tuhan berhenti pada saat doanya hampir dijawab oleh Tuhan. Berkali-kali sudah berdoa, berkali-kali sudah berdoa. Tuhan bermaksud menjawab doanya, besok menjawab doanya. Doanya sudah bersungguh-sungguh kepadaku. Hanya tinggal mencapai finalnya saja lagi. Tetapi pada hari itu dia tidak berdoa atau berdoa sebentar saja. Dia kehilangan berkat Tuhan. Bertekun dalam doa, amin. Jangan mau menyerah dalam doa. Doa adalah kekuatan kita, saudaraku. Doa memberi kehidupan kepada kita. Doa menyegarkan kita, saudaraku. Nah, jadi bangsa Israel mulai berseru kepada Tuhan, berseru dengan sungguh-sungguh. Apakah Tuhan terus menyembuhkan? Apakah Tuhan terus memberkati bangsa Israel, saudaraku? Apakah mereka segera bebas daripada persoalannya? Biasanya pun tidak. Dengarkan baik-baik. Apabila anak-anak Tuhan sudah ditimpa persoalan karena ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupnya, misalnya dia jatuh sakit, lalu dia menderita, kemudian dia berdoa kepada Tuhan, kerap kali Tuhan tidak menyembuhkan terus penyakitnya, tidak. Tuhan mau menyadarkan dia lebih dahulu dari dosa-dosanya. Tuhan mau menyadarkan dia lebih dahulu daripada jalannya yang sudah menyimpan daripada jalan Tuhan. Tuhan mau kembalikan dia pada jalan Tuhan. Kemudian Tuhan menyembuhkan dia. Amin. Itu sebabnya di sini, saudaraku, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi pada orang Israel. Puji Tuhan buat nabi-nabi Tuhan yang tetap mengerti jalan Tuhan, yang menjadi mulut Tuhan. Dan sampai sekarang ini masih ada panggilan nabi. Oh, rindulah saudaraku, rindulah, jadilah orang rohani, mengertilah menyambut maksud Tuhan, mengertilah jalan Tuhan. Biarlah karunia-karunia nabi bekerja dalam saudara, karena saya yakin penuh karunia nabi masih bekerja sampai sekarang ini, amin. Dan Tuhan bisa memberikan pengertian-pengertian rohani kepada saudara, sama seperti dahulu dia bicara kepada nabi-nabinya, yang saudara mengerti jalan Tuhan. Nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan. Dia kenal firman Tuhan. Dia tahu kehendak Tuhan. Alangkah baiknya ini. Aku yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, membawa kamu ke dalam tanah perjanjian ini. Dan aku berkata kepadamu, jangan sembah Allah-Allah orang Kanani. Tetapi engkau tidak mendengarkannya. Inilah dia akibatnya. Tuhan menyadarkan. Puji Tuhan, bangsa Israel bisa disadarkan. Biarlah kalau Tuhan menyadarkan kita kan dosa kita segera sadar. Kita segera sadar. Sadar dan bertobat. Itu yang paling penting. Bukan kesembuhan yang paling penting. Bukan berkat yang paling penting. Bukan, saudaraku, bukan. Tapi yang paling penting kita sadar akan dosa kita,
kita bertobat, kemudian kita masuk pada jalan Tuhan, kemudian kita berjalan pada jalan yang baru, jalan yang suci, saudaraku. Kemudian hari lepas hari kita didewasakan Tuhan, dibentuk Tuhan karakter kita ini supaya bertumbuh dalam Tuhan menjadi seperti Yesus. Kemudian kita melayani, kemudian kita berbuah. Tentu saja kita pasti disembuhkan Tuhan dan kita pasti diberkati Tuhan sepanjang kita mau dibentuk Tuhan. Amin. Tetapi banyak anak-anak Tuhan hanya kepingin berkat-berkat saja, kesembuhan-kesembuhan saja. Dia tidak kepingin supaya dia berubah menjadi kejadian yang baru, dibentuk bertambah hari bertambah seperti Yesus, rendah hati, lembut hati, menjadi orang rohani yang rindu akan perkara rohani. Dia tidak ingin hal-hal yang seperti itu. Dia mau berkat-berkat materi, dia mau berkat-berkat kesembuhan. Berhasil aku di sini Tuhan, tolong di sini Tuhan. Padahal Tuhan memanggil kita menjadi anak-anaknya yang harus bertambah-tambah dewasa dan menjadi seperti Yesus, karena kita ialah pengantin Kristus. Amin. Itu kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. Efesus 4 ayat 28 berkata, lihatlah di sini perubahan ajaib harus terjadi, berubah. Setelah kita datang kepada Tuhan. Efesus 4 ayat 28. Saya membacakan kepada saudara. Ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah yang mencuri lagi. Berhentikah itu? Tidak. Dia sudah bertobat. Dulu dia mencuri, dia tidak mencuri lagi. Sudah bertobat. Tapi tidak cukup sampai di situ. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Sudah ada perubahan lebih besar. Orang yang mencuri tidak mencuri lagi, tapi dia bekerja keras dengan tangannya dan melakukan pekerjaan yang baik. Bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Siapkah sampai di situ? Belum. Apalagi diperbuatnya. Ini dikatakan supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Lebih daripada sekedar bekerja keras dan bekerja dalam perbuatan yang baik. Tuhan menyuruh orang yang dulu kerjanya mencuri sudah dia bertobat, supaya memberi kepada orang lain, memberi kepada orang lain. Jadi pertama dia berhenti mencuri dan dia bertobat. Tetapi tidak sampai di situ saja. Dia harus bekerja keras dengan tangannya, bekerja dengan rajin mencari nafkahnya. Kemudian dia memberi kepada orang yang berkekurangan. Perubahan, berubah terus. Dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukanlah kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Haleluya, kita dipilih jadi bangsa pilihan Tuhan. Selamat, tidak mewarisi neraka, tetapi masuk dalam surga yang kekal. Sungguh anugerah Tuhan luar biasa, kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkata, setelah aku memilih kamu, kamu harus pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu kekal. Apakah itu semua kita harus melayani dan menghasilkan buah, jiwa-jiwa selamat? Kemudian sesudah itu baru Tuhan berkata, supaya barang apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kuberikan padamu. Amin, saudara. Kerap kali kita hanya minta saja kepada Tuhan. Minta saja. Kita tidak pernah pikirkan penginjilan Tuhan. Tidak pernah pikirkan jiwa-jiwa yang terhilang. Hati Tuhan selalu memandang kepada jiwa-jiwa yang terhilang.
Hati Tuhan selalu memandang pada ladang-ladang yang sudah menguning. Dan Tuhan mau kita menuainya buat kerajaan sorga. Lalu apapun yang kamu minta kepadaku dalam namaku, aku memberikannya kepadamu. Tuhan berkata, amin. Nah, saudara harus ambil bahagian dalam penginjilan, mengambil bahagian dalam pemuritan, amin. Nah, itu kehendak Tuhan bagi saudara. Itu kehendak Tuhan. Nah, jangan khawatir soal kesembuhan. Pasti Tuhan menyembuhkan. Pasti. Kapan saya sakit, saya menyelidiki jalan saya di hadapan Tuhan. Saya bertobat. Saya laksanakan kehendak Tuhan. Dan Tuhan memberikan kesembuhan kepada saya. Setelah saya melaksanakan kehendak Tuhan. Amin. Karena kita ini anak-anak Tuhan. Lain pada kali pertama saudara datang untuk menerima keselamatan. Orang berdosa datang kepada Tuhan. Memang kerap kali sekaligus Tuhan berikan keselamatan, keampunan dosa kepada saudara. Saudara lahir baru. Dan pada saat juga saudara bisa disembuhkan Tuhan. Tetapi setelah sembuh, untuk apa hidup ini? Setelah selamat, untuk apa hidup ini? Semuanya untuk Tuhan. Untuk memberi buah kepada Tuhan. Untuk sampai kepada panggilan Tuhan. Dan kapan kita tidak maju dalam Tuhan, sama sebagaimana bangsa Israel mulai melenceng dari jalan Tuhan, disitulah datang bangsa Midian menguasai mereka. Dan mereka hanya memandang saja ternaknya diambil orang Midian. Mereka tidak berani berbuat apa-apa. Mereka memandang saja hasil tanamannya, hasil ladangnya, hasil buminya diangkat oleh orang Midian. Mereka melihat saja. Mengapa mereka tidak melawan? Enggak ada kuasa. Mengapa enggak ada kuasa? Karena dosa belum diselesaikan. Amin, saudara. Doa tidak bisa berkuasa kalau dosa belum diselesaikan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, sesudah bang jadi saudaraku yang sadar, bertobat saudaraku, masuk pada jalan Tuhan, melayani, mulailah bertumbuh dalam Tuhan. Pasti Tuhan akan menyembuhkan saudara. Pasti Tuhan akan memberkati saudara. Dan janji-janji Tuhan digenapkan di dalam hidup saudara. Amin. Tuhan pasti mengenapkan janjinya. Tuhan pasti memberkati. Jangan takut kekurangan. Aku datang supaya domba itu berada hidup yang berkelimpahan. Nah, saudara. Kemudian kita kembali pada Hakim-Hakim pasal 6. Saya membacakan lagi pada saudara. Setelah Nabi datang apa lagi? Hakim-Hakim pasal 6. Ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan yang duduk di bawah pohon tarbantin di Omrah dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Joas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum pada tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan telah membuang kami dan menyerahkan kami dalam tangan cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku menyertai engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah aku akan menyelamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Saudara, Tuhan datang. Setelah Nabi datang, Tuhan pun datang. Mula-mula dikatakan malaikat Tuhan, tapi kemudian dalam ayat selanjutnya, ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu itu. Dia berkata kepada Gideon, hai pahlawan yang gagah perkasa. Dia melihat Gideon sebagai pahlawan yang gagah perkasa.
Tapi tahukah saudara apa yang diperbuat Gideon pada waktu itu? Gideon sembunyi di gua-gua. Gideon ketakutan. Di gua itu saudaraku, dia menumbuk gandum. Dia sembunyi daripada orang Midian karena dia takut. Tetapi Tuhan melihat Gideon bukan sebagai orang yang penakut. Tuhan melihat Gideon sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Hai pahlawan yang gagah perkasa. Saudaraku, Tuhan telah memilih saudara. Amin saudara. Tuhan mempunyai maksud dalam hidup saudara. Jangan pandang kepada kesanggupan saudara. Jangan pandang kepada kekuatan saudara. Tuhan sanggup melengkapi saudara sehingga saudara semua menjadi pahlawan yang gagah perkasa buat Tuhan. Amin. Pahlawan yang gagah perkasa buat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, hai pahlawan yang gagah perkasa. Kemudian Tuhan berkata kepadanya, aku menyertai engkau. Segera Gideon terkejut. Boleh jadi bingung. Gideon berkata, Tuhan, jikalau Tuhan menyertai kami, mengapa keadaan kami seperti ini? Mengapa kami dijajah orang Midian? Di manakah tanda ajaib, tanda mujizat yang diceritakan nenek moyang kami kepada kami? Ketika engkau melepaskan mereka daripada tanah Mesir dengan kuasa yang luar biasa, engkau membelah laut Kulsum, engkau menentukan Jericho, mengalahkan bangsa-bangsa Kanani ini, semua dengan mujizatmu Tuhan. Di manakah itu semua Tuhan? Di manakah itu semua Tuhan? Pergilah dengan kekuatanmu dan bebaskanlah bangsa Israel dari cengkeraman orang Midian. Aku menyertai engkau. Saudara, pergilah dengan kekuatanmu. Pergilah dengan kekuatanmu. Di manakah kekuatan Gideon ini supaya kita belajar? Ini juga kekuatan bagi kita untuk mengikut Tuhan, untuk mengalami mujizat Tuhan. Sebab akhirnya Gideon mengalami mujizat Tuhan. Apa yang perlu kita perbuat supaya kita mengalami mujizat Tuhan? Apakah mujizat Tuhan untuk kesembuhan kita? Mujizat Tuhan untuk berkat-berkat materi dalam kehidupan kita? Apa kita perbuat? Saudaraku, saudara, pergilah dengan kekuatanmu. Apakah kekuatan Gideon tersebut, saudaraku? Saudara, setelah Gideon berkata, di manakah tanda ajaib, tanda mujizatmu Tuhan? Aku rindu akan kuasamu Tuhan. Kuasamu dahulu telah kau nyatakan bagi nenek moyang kami. Engkau membawa mereka keluar daripada tanah Mesir. Tetapi sekarang ini pun Tuhan kami masih butuh mujizatmu. Sekarang ini Tuhan kami butuh tanda ajaib, tanda mujizat. Sekarang ini Tuhan kami butuh kesembuhan. Sekarang ini kami butuh berkat. Dahulu engkau memberikan mana kepada nenek moyang kami. Sekarang pun kami perlu berkat-Mu untuk bahan makanan kami Tuhan. Dahulu engkau mengalahkan musuh-musuh kami. Sekarang pun kami butuh kuasa mengalahkan musuh-musuh kami. Aku rindu akan kuasa-Mu. Aku rindu akan kuasa-Mu. Aku rindu akan kuasa-Mu. Inilah kekuatan Gideon. Rindu akan kuasa Tuhan. Rindu akan kuasa Tuhan merupakan satu kekuatan rohani yang besar. Merindukan mujizat Tuhan. Merindukan kuasa Tuhan. Merindukan perkara-perkara rohani. Merindukan karunia-karunia rohani. Merindukan urapan-urapan baru.